Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, channel Doyar Haryadi Simanjuntak. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memprogram Kalman filter secara sederhana ya. Sebelum saya menjelaskannya, nanti saya akan jelasin sedikit ya. Kalman filter itu apa, basic-basicnya, idenya apa ya, supaya kalian setidaknya mengerti, oh seperti ini maksudnya gitu loh. Oke, mari kita saksikan videonya. Kalman filter itu adalah teknik iteratif secara matematika untuk memprediksi data yang dihasilkan oleh sebuah survei misalkan, atau data yang dihasilkan sebuah sensor. Nah, si Kalman filter ini adalah orang Hungaria ya. Dia jadi membuat cara ini untuk memprediksi nilai-nilai bacaan. Biasanya dipakai ini di radar, dipakai di GPS, dan bermacam lain. Antara lain adalah ESP32. Nah, si ESP32 ini di dalamnya ini sudah dibenamkan yang namanya Hall sensor. Jangan lupa kabelnya juga jangan lupa ya. Dan tentunya laptop ya. Laptop dan Arduino yang sudah terpasang di dalamnya. Idenya yang kalau ada nilai sensor seperti ini akan menjadi seperti ini. Di depan kalian tuh sudah ada program yang sudah saya ketikkan. Jadi saya tinggal jelaskan langkah-langkahnya atau maksud-maksudnya ya, supaya mempersingkat waktu. Nah, juga nanti link daripada referensi yang saya baca itu nanti saya letakkan di kolom deskripsi. Oke, bisa kalian lihat nanti di kolom deskripsi. 4 variabel yang saya tuliskan dalam bentuk global ya. Semuanya berposisi sebagai float untuk menyimpan desimal. Nah, pertama itu float file. Float file itu gunanya untuk menyimpan data sensor Hall yang dari ESP, yang di internalnya ESP tadi ya. Nah, yang kedua itu nilai Kalman. Nilai Kalmannya ini sifatnya dinamis ya. Saya tuliskan di bawah, nanti saya jelasin maksudnya dinamis itu apa. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah float tebakan sekarang. Jadi si Kalman filter itu adalah tugasnya untuk memprediksi dengan cara melihat dari data yang sebelumnya. Kira-kira data selanjutnya itu seperti apa? Itu fungsinya, itu ide di balik Kalman filter ya. Nah, jadi penyimpanannya dalam bentuk float, yaitu tebakan sekarang. Itu nilai yang sekarang nanti yang dibaca atau yang mau kita gunakan, kita umpankan atau kita feedback ke motor atau aktuator. Yang selanjutnya itulah tebakan sebelum. Nah, ini tebakan sebelumnya pun dalam bentuk float ya. Jadi setelah itu di bagian setupnya sederhana, saya aktifkan serial ya, supaya bisa kita lihat nanti di plotternya ya, serial plotnya seperti apa tugasnya si Kalman filter ini. Dan di sini penting, dalam setup ini kita harus baca dulu nilai sebelumnya untuk memprediksi yang selanjutnya. Jangan lupa disertakan di dalam setup. Ini sangat penting ya. Jadi supaya kira-kira sederhananya supaya ada nilai sebelumnya ya, untuk sebagai referensi. Nah, sementara di bagian loop, saya hanya tinggal panggil aja biar lebih singkat dan efisien di loopnya. Jadi saya tuliskan dalam bentuk fungsi. Fungsinya sangat sederhana ya. Dan itu di bawah, ada di bawah ini fungsinya. Dalam bentuk void ya. Tempat fungsinya penyimpanannya kosong, maksudnya terserah nanti berapa banyak program nanti dia simpan, diumpankan ke atas atau di bagian loop diulang-ulang. Nah, di bagian fungsi Kalman filter ini saya hanya tuliskan iterasi. Iterasinya dimulai dari 1. Ini penting. Kenapa? Karena di sini nilai Kalmannya kita bentuk dalam dinamis. Jadi 1/i. 1/i di mana kalau misalkan 0 kita mulai di sini, maka nilainya adalah bentuk tulisannya nanti di serial monitor none. Artinya error, karena 1 dibagi 0 itu tidak ada di dalam matematika ya. Jadi makanya kita mulai dari 1. Nah, batasnya sampai ke sama dengan 300. Jadi 15 kali iterasinya. Selama 15 kali iterasi, data yang sudah dihasilkan sudah mulus menurut saya. Nanti kalian bisa variasikan sendiri ya. Nah, nilai Kalmannya itu seperti ini aja rumusnya. Sederhana, 1 dibagi I.
Ini untuk sangat efektif digunakan untuk membaca sensor yang kacau balau ya. Nilainya berfluktuasi, artinya naik turun, nggak stabil. Selanjutnya adalah kita baca nilai yang dari Hall sensor yang di ESP sebanyak 15 kali iterasi. Nah, setelah itu kita umpankan ke persamaan ini. Nah, ini dia. Tebakan sekarang itu berdasarkan tebakan sebelumnya ditambah nilai Kalman yang ini tadi 1 dikali selisih dari nilai sensor dengan tebakan sebelumnya yang ada di sini. Nah, oke. Jadi ini penting. Nah, setelah didapat nanti jangan lupa sertakan sebagai castingnya karena biar dia nilainya fix dalam bentuk float. Nah, selanjutnya ini juga penting yang ini. Tebakan sebelum itu harus disamakan dengan tebakan sekarang. Artinya adalah nilai yang sudah dihitung di iterasi pertama masukkan ke untuk yang sebelumnya nanti dipakai di atas yang iterasi kedua. Nah, caranya seperti ini. Oke, kalau nggak kalian buat nanti ini nilainya kacau juga ya, nggak karu-karuan. Lalu kita tampilkan. Sangat sederhana tapi efektif. Oke. Sekarang kita lihat floatnya. Ini sudah saya upload dulu biar kalian lihat nanti program saya kalian bilang nggak berhasil ya. Ini saya sudah upload pakai ISP, ini kalau bisa kalian lihat, sorry. Kita tunggu ya, karena ini agak sedikit lama. ISP memang agak sedikit lama, banyak ya data yang diupload. Oke, sekarang saya tekan nilai resetnya, nilai bootnya supaya masuk dia. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lihat serial plotter, bukan serial monitor ya. Bisa sih kita lihat, tapi saya lebih mau tunjukkan ke plotter. Seperti ini. Yang merah itu adalah nilai estimasi atau nilai tebakannya. Lihat, ya agak sedikit mulus ya. Beda, yang biru itu adalah data kasarnya daripada Hall sensor Hall ya. Jadi yang merah ini adalah prediksi dia nilainya. Sangat mulus. Sekarang saya tambahkan magnet, karena Hall sensor itu adalah sensor untuk mendeteksi magnetic field. Ini ada magnet yang kecil ini. Saya dekatin. Tuh lihat nilainya, dia stabilkan dan tidak kacau balau ya, sangat mulus menurut saya ya, sangat mulus. Nah, untuk mendapatkan nilai pastinya mulusnya seperti apa ya, kalian bisa variasikan nilai di iterasi ya, apakah ini iterasinya 20 kali atau berapa terserah kalian lihat sendiri. Oke, jadi itu dia fungsi si Kalman filter. Nah, kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ya. Mudah-mudahan berguna bagi kalian. Kalau berguna ya, tolonglah di-subscribe ya. Juga di komentar kalau ada pertanyaan, klik tombol loncengnya kalau misalkan ingin melihat video pembaruan dari saya selanjutnya, dan jangan lupa bagikan ke kemanapun juga ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.